Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, gimana kabarnya Bapak Ibu? Baik, Masih bisa mengikuti? baik Ibu, masih. Baik semangat. Ibu Susi, masih Alhamdulillah. semangat. Semangat terus. Iya. Baiklah, ini terima kasih atas kesempatannya. Hari ini saya diberi kesempatan untuk menampilkan yang berupa itu reward atau umpan balik dari hasil LMS kita selama lebih kurang 10 hari. Jadi ini berupa bentuk tugas sebagai penerapan kita atau pemahaman kita bagaimana selama diadakannya itu pelatihan. Jadi di kesempatan ini saya akan membahas itu tentang modul ajar. Nah, ini segera ditayangkan. Udah? Ya. Udah bisa dilihat Bapak Ibu? Bisa terlihat kurang besar. Bisa. Dipulkan aja boleh. Jadi di sini kita akan membahas tentang modul ajar. Nah, di sana nanti semuanya akan terangkum tentang konsep, komponen, prinsip penyusunan, dan prosedur penyusunannya. Kita lihat saja itu secara garis besar. Nah, karena nanti ini akan diterapkan di sekolah, salah satu tugas kita sebagai guru atau pemberi pembelajaran untuk anak didiknya di sekolah. Jadi kita lihat kita lihat itu pengertian dari modul ajar. Ya. Apa sebenarnya yang modul ajar itu? Nah, ini. Modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media yang berisi metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Jadi maksudnya di sini, modul ajar itu berupa rancangan. Mulai dari awal sampai ke proses, sampai nanti ke asesmen atau penilaian. Jadi kalau kita lihat di sini, modul ajar itu hampir sama dengan yang sebelumnya yang kita sering sebut itu RPP. Jadi itu komponen-komponennya hampir sama, hanya saja ini lebih diteliti lagi dan ada penambahannya. Kemudian modul ajar itu merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasarannya. Jadi maksudnya di sini, modul ajar itu berupa alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran yang mana nanti capaian pembelajaran itu telah ditentukan oleh Dinas Pendidikan atau oleh pemerintah. Kita sebagai guru itu di sekolah hanya lagi mengembangkannya. Jadi dari capaian pembelajaran itu tadi kita bisa membuat tujuan atau yang sering kita itu pengembangannya dari indikator. Jadi di sini yang paling diterapkan itu adalah profil pelajar Pancasilanya, ditambahkan di sini di dalam modul ajar kita itu. Kemudian jadi modul ajar itu disusun sesuai fase atau tahap perkembangan peserta didik. Jadi mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Jadi menurut fase. Jadi biasanya itu kita ada per semester, per kelas. Sekarang lagi itu pengembangannya dikenal dengan fase. Nah, kemudian kita lihat lagi.
apa-apa saja yang ada. Komponen dari modul ajar itu secara garis besarnya. Mungkin itu di awal, informasi umum, itu ada identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, model pembelajaran. Di sini kita lihat, kalau masalah identitas sekolah, itu juga sudah ada biasanya. Setiap apa yang akan kita buat itu harus ada identitas sekolah. Ibarat kita membuat latihan atau apa itu harus ada namanya. Nama. Kemudian kompetensi awal harus ada. Kita belajar tentang apa, KD berapa. Kemudian lagi kalau di sini capaiannya apa. Ini satu lagi penambahannya. Profil pelajar Pancasila di sana harus dijabarkan. Yang mana sebelumnya kita tahu bahwa profil pelajar Pancasila itu ada 6. Di sana harus kita pertimbangkan di mana letak pengembangannya dalam pembelajaran dan nanti hasilnya bagaimana. Hasil dari pembelajaran peserta didik itu setelah setiap fase. Kemudian sarana prasarana. Nah, target peserta didik, ini kalau model pembelajaran ini biasanya juga sudah ada. Nah, kemudian lagi tentang kompetensi inti. Ini mungkin bisa kita perbandingkan dengan yang sebelumnya. Modul ajar itu ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran bisa kita lihat acuannya dari capaian pendidikannya. Ya. Kemudian dari capaian pembelajaran. Kemudian pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran. Nah, di dalam fase komponen inti ini ada 3 yang sudah kita lihat penambahannya. Tentang pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, dan persiapan pembelajaran. Kalau mengenai kegiatan pembelajaran kita sudah biasa. Itu materinya kan. Kemudian lagi asesmen. Asesmen ini sama dengan penilaian. Itu sudah ada nanti ditelusuri apa latihannya akan kita buat, penilaiannya bagaimana, hanya saja diganti dengan asesmen. Kemudian kalau yang 2 ini, pengayaan dan remedial sudah ada juga sebelumnya. Refleksi peserta didik dan guru, ini lagi yang baru. Ya, jadi kemudian ada lagi lampiran. Yang ketiga lampiran, lembar kerja peserta didik, ini sudah ada biasanya. Bahan bacaan guru dan peserta didik, glosarium, yang 2 ini. Bahan bacaan guru dan peserta didik, glosarium. Itu ada di lampirannya, harus dilampirkan. Kemudian kalau daftar pusaka, itu sudah biasa. Nah, itu sudah ada juga sebelumnya. Setiap kita akan membuat, apakah itu dalam bentuk bahan ajar atau materinya, harus ada itu daftar pustakanya, apakah itu dalam bentuk buku atau bagaimana. Kemudian, ini lagi penjelasannya ada satu persatu itu dari yang sudah disebutkan 3 komponen tadi. Ini untuk informasi umum ada identitas, harus ada kompetensi awalnya, harus ada profil pelajar Pancasilanya. Ini kita sudah terlalu sering ini membaca-bacanya, yaitu pelajaran yang berkaitan erat dengan karakter peserta didik itu akan terlihat dari profil pelajar Pancasila. Nah, kita lihat lagi dalam komponen modul ajar ini harus ada sarana prasarana, yaitu merupakan fasilitas dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Jadi harus dipertimbangkan juga apakah sarana prasarana yang tersedia di daerah tersebut bisa atau ada
berkaitan dengan materi yang akan kita bahas. Nah, itu harus ada di dalam modul ajar. Kemudian target peserta didik. Nah, ada ini salah satunya, kita harus mempertimbangkan ini. Adakah kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar bagi peserta didik itu? Bagaimana gaya belajar peserta didik itu? Apakah dia bisa di dalam kelas itu bersosialisasi, percaya diri, atau ada keberaniannya untuk merespon pembelajaran. Nah, di sana. Kemudian tentang model pembelajaran. Model pembelajaran ini harus kita pilih sesuai dengan materi, dengan anaknya, model pembelajaran apa yang bisa diterapkan dalam suatu kelas, dalam suatu sekolah. Misalnya itu untuk pemilihan model pembelajaran ada panduannya. Nah, kemudian sebentar. Untuk kegiatan pembelajaran, kita kan sudah sering juga membuat. Itu ada komponennya 3. Ada pembukaan, ada kegiatan inti, dan juga ada penutup. Itu harus disusun strateginya. Dan dalam pembukaan itu harus ada karakter kita berketuhanan, berdoa setiap membuka pembelajaran, apalagi itu jam pertama. Itu harus ada. Kemudian lagi, itu untuk kegiatan sama dengan sebelumnya yang kita anggap itu sama dengan RPP. Kemudian lagi tentang pengayaan dan remedia. Lebih lanjut nanti ada ini, mungkin materinya tentang ini. Kemudian lagi asesmen. Nah, lampiran dan daftar pustaka. Ini satu lagi yang harus ada. Glosarium dan bahan bacaan guru dan peserta didik. Nah, ini mungkin itu sedikit tentang modul ajar yang bisa saya uraikan. Kalau ada dari forum atau Bapak Ibu yang ingin memberi tanggapan, silakan. Ada tanggapan Bapak Alif, Bapak Yana, Ibu Berti, masih bisa fokus? Masih, Bu. Masih, Bu. Saya mau nanya, Bu. Ya, boleh. Silakan. Apa perbedaan antara modul ajar ini dengan RPP kita dulu, Bu? Bu. Ya. Ya. Saya ingin... Boleh? Silakan. Udah, saya jawab ini dulu. Ya, terima kasih Bu Betty. Perbedaannya, modul ajar ini lebih teliti lagi kita dalam membuatnya dan merancangnya. Karena ada penambahan beberapa poin, yaitu kita berpatokan kepada capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan. Dari sana baru bisa kita mengembangkan sampai ke proses berikutnya. Kemudian di sana ada penambahan profil pelajar Pancasila harus dituliskan di sana. Kemudian lagi untuk komponen intinya itu ada pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran,
dan asesmennya. Satu lagi itu ada refleksi peserta didik dan guru. Jadi komponennya lebih banyak lagi. Nah, jadi kalau seperti ini, kita tidak bisa membuat perancangan pembelajaran itu hanya 1 atau 2 lembar. Berarti itu lebih lagi. Nah, itu saja mungkin. Bagaimana Ibu? Ya, terima kasih Bu Susi. Saya bisa mengerti, memahaminya. Ya, jadi atau dari Bapak Ibu yang lain masih ada? Dah. Jadi demikianlah rangkaian materi yang sudah saya terangkan dan disampaikan hari ini tentang modul ajar. Jadi inti atau ringkasan dari materi saya ini adalah modul ajar itu merupakan sejumlah alat atau sarana, media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis sebelum kita masuk ke dalam kelas untuk melakukan proses pembelajaran. Nah, jadi, alhamdulillah, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin hanya sebanyak itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Kalau ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Saya tutup layarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.